Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risato Rizky dengan NIM 11221627. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi review akuntansi keuangan. Tujuan dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi persyaratan agar dinyatakan lulus ujian komprehensif. Baik, mari kita ke pembahasan. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan kepada supplier dan pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi di mana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Dengan kata lain, pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ada 5 macam. Yang pertama, International Financial Reporting Standard atau IFRS. Yang kedua, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah atau IMKM. Yang ketiga, Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas atau SAK Etap. Yang keempat, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Dan yang terakhir, Standar Akuntansi Syariah. Pengertian akuntansi itu sendiri. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis, disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan. Persamaan dasar-dasar akuntansi, yaitu menyajikan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan, biasa dikenal dengan sebutan ALOE. Berikut rumus dari persamaan dasar-dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Terdapat akun-akun yang menandakan posisi dari masing-masing komposisi, yaitu akun real. Akun yang dicatat pada neraca meliputi harta, kewajiban, dan juga modal. Kemudian akun nominal, akun yang dicatat pada laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Baik, selanjutnya ada akun saldo normal persamaan dasar akuntansi. Terdapat 5 macam akun. Yang pertama, akun aset dengan saldo normal berada di sisi debit, ketika bertambah berada di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Yang kedua, akun likuiditas dengan saldo normal berada di sisi kredit, ketika bertambah berada di sisi kredit dan berkurang berada di sisi debit. Yang ketiga, akun ekuitas dengan saldo normal berada di sisi kredit, ketika bertambah berada di sisi kredit dan berkurang berada di sisi debit. Yang keempat, akun pendapatan dengan saldo normal berada di sisi kredit, ketika bertambah berada di sisi kredit dan berkurang berada di sisi debit. Yang kelima, akun beban dengan saldo normalnya berada di sisi debit, ketika bertambah berada di sisi debit dan berkurang berada di sisi kredit. Selanjutnya, siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Berikut siklus ini dimulai dari identifikasi transaksi, kemudian dibuatkanlah jurnal umum, setelah itu diposting ke dalam buku besar, akan dibuatkan neraca saldo, setelah itu jurnal penyesuaian bila ada transaksi yang perlu penyesuaian baru. Setelah itu akan dibuatkan neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang terakhir akan menghasilkan laporan keuangan. Berikut pembahasan dari masing-masing siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi.
Identifikasi transaksi adalah langkah awal di dalam sebuah siklus akuntansi, di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan diidentifikasi dan dicatat ke dalam sistem akuntansi. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilalui dalam proses identifikasi transaksi. Yang pertama, mengetahui transaksi, mengumpulkan informasi, mendokumentasikan transaksi, mengklasifikasikan transaksi, dan menentukan pengaruh keuangan. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah catatan yang dibuat dalam jurnal akuntansi yang berfungsi untuk mencatat setiap transaksi bisnis secara sistematis. Journal entries adalah langkah pertama dalam proses pencatatan akuntansi yang kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Di dalam proses journal entries terdapat beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya yang pertama, mengidentifikasi sebuah transaksi, yang kedua, menentukan chart of account, yang ketiga, menentukan debit dan kredit, yang keempat, penulisan deskripsi entry journal, yang kelima, penyusunan jurnal umum, dan yang keenam, transfer ke dalam buku besar. Selanjutnya, buku besar. Buku besar merupakan daftar lengkap dari semua akun keuangan sebuah perusahaan. Buku besar mencatat semua transaksi yang tercatat dalam jurnal-jurnal dan mengelompokkannya berdasarkan jenis akun, sedangkan untuk sub-buku besar mengacu pada pengelompokan atau detail tambahan dari akun-akun tertentu dalam buku besar. Langkah-langkah untuk memposting ke dalam buku besar: yang pertama, ambillah dari buku besar rekening-rekening yang disebut di dalam buku jurnal di kolom keterangan. Yang kedua, masukkanlah tanggal transaksi yang tertera di buku jurnal ke kolom tanggal untuk masing-masing rekening. Yang ketiga, masukkanlah jumlah rupiah baik yang didebit maupun yang dikredit ke masing-masing rekening sesuai debit dan kreditnya. Yang keempat, catatlah keterangan yang singkat di kolom keterangan masing-masing rekening. Yang kelima, masukkanlah nomor halaman yang ada di buku jurnal ke kolom ref masing-masing rekening. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisikan sisa atau saldo-saldo akun buku besar yang dicatat secara sistematis menurut nomor kode akun buku besarnya, disertai jumlah debit dan kredit akun yang bersangkutan. Daftar saldo berfungsi sebagai alat pemeriksa terhadap kebenaran pencatatan dalam buku besar. Terdapat 5 poin dalam neraca saldo. Yang pertama, fungsi dan tujuan. Yang kedua, waktu penyusunan. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, pengecekan keseimbangan. Dan yang kelima, manfaat. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja yang sebenarnya sebelum laporan keuangan disusun. Jurnal penyesuaian diperlukan karena beberapa transaksi mungkin belum tercatat atau ada transaksi yang memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Jurnal yang perlu penyesuaian antara lain ada akun pendapatan dan beban. Berikut beban dan pendapatan. Yang perlu penyesuaian adalah penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima, penyesuaian beban yang masih harus dibayar, penyesuaian beban dibayar di muka, penyesuaian pendapatan diterima di muka, penyusutan, dan amortisasi. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan daftar semua akun dalam buku besar beserta saldonya setelah dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Baik, yang terakhir, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan kumpulan laporan yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini sangat penting bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, manajemen, dan pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat. Jenis laporan keuangan ada 5 macam. Yang pertama, laporan laba rugi, neraca. Yang ketiga, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan.
Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya bulanan, kuartalan, semesteran, dan tahunan. Laporan laba rugi mencakup yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga laba kotor, yang keempat laba operasi, dan yang kelima laba atau rugi bersih. Berikut contoh dari laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini mencerminkan bagaimana kontribusi pemilik, laba, rugi, atau pengambilan pribadi atau prive mempengaruhi nilai modal perusahaan. Komponen laporan perubahan modal, yang pertama modal awal, yang kedua kontribusi pemilik, yang ketiga laba atau rugi bersih, yang keempat penarikan oleh pemilik, yang kelima modal akhir. Berikut contoh dari laporan perubahan modal. Selanjutnya, neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, biasanya saat akhir periode akuntansi. Neraca terdiri dari 3 elemen utama. Berikut komponen-komponen dari neraca. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Terdapat 2 macam aset, current asset dan non-current asset. Yang kedua, liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Terdapat 2 komponen liabilitas, yaitu current liabilitas dan non-current liabilitas. Yang ketiga, ekuitas adalah klaim pemilik atas perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Berikut terdapat 2 akun dari ekuitas. Yang pertama, paid in capital, yang kedua retained earning. Berikut merupakan contoh dari laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus masuk dan keluarnya kas selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Berikut komponen dari laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas dari operasi, yaitu arus kas yang dihasilkan dari operasi utama perusahaan. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu arus kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu arus kas yang terkait dengan aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau obligasi dan pembayaran. Berikut merupakan contoh dari laporan arus kas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.